Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Silahkan download bahan ajar yang sudah Ibu share di Google Classroom. Kalian baca, kalian pelajari. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tanya ke Ibu lewat grup atau lewat personal chat. Hari ini kita akan membahas tentang konsep sistem koordinat kartesius. Tujuan kedua itu menentukan kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, menentukan kedudukan titik terhadap kuadran, dan yang terakhir menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu definisi koordinat kartesius. Nah, kalian perhatikan di sini ada peta circle center downtown. Di sini ada beberapa bangunan. Kita ambil contoh bangunan kantor polisi ini. Bisakah kalian tunjukkan ke Ibu letak kantor polisi ini? Tulis di kolom komentar atau chat ke Ibu ya, untuk menjawab di mana letak kantor polisi. Oke, perhatikan diagram kartesius ini. Ibu punya pertanyaan. Bisakah kalian menunjukkan ke Ibu di manakah sumbu X dan sumbu Y? Kalian perhatikan di sini ada garis yang vertikal atau yang tegak dan garis yang mendatar atau yang horizontal. Ya. Kalian perhatikan untuk garis yang mendatar ini kita sebut sumbu X. Dan untuk garis yang tegak atau yang vertikal kita sebut sumbu Y. Sampai sini kalian harus memahami konsep letak di manakah sumbu X, di manakah sumbu Y. Lalu pertanyaan kedua, bilangan apa saja yang termasuk dalam sumbu X? Ya, karena sumbu X di sini adalah garis yang mendatar atau sumbu yang mendatar, maka untuk bilangan yang termasuk dalam sumbu X itu ada negatif 5, negatif 4, negatif 3, hingga 5, hingga positif 5. Lalu untuk bilangan yang termasuk dalam sumbu Y, kita lihat karena sumbunya di sini adalah garis yang tegak atau garis yang vertikal, maka bilangan yang termasuk dalam sumbu Y adalah negatif 4, negatif 3, negatif 2, hingga positif 4, ya. Nah, di sini kalian akan mengetahui apa sih koordinat itu? Koordinat adalah letak suatu titik atau suatu objek yang ditulis X, Y. Perlu kalian ingat ya, di sini adalah X, Y. Kalian ingat ini untuk mempelajari bab selanjutnya, di mana koordinat X disebut absis. Nah, koordinat X ini adalah bilangan yang termasuk dalam sumbu X, berarti yang dari negatif 5, negatif 4, hingga positif 5. Lalu, untuk yang koordinat Y, ya, untuk koordinat Y ini disebut ordinat. Dan koordinat Y itu adalah bilangan yang terdapat pada sumbu X, berarti yang negatif 4, negatif 3, hingga positif 4, ya. Oke, next. Di sini Ibu mempunyai sebuah contoh titik P di mana ada negatif 3,1. Nah, kita lihat pada koordinat X-nya dulu. Di sini kita fokus terhadap yang X, Y-nya ini, maka negatif 3 disebut koordinat X karena posisi dari negatif 3 ini berada di sumbu X. Lalu untuk yang positif 1 ini disebut
koordinat Y karena berada pada sumbu Y ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas penggunaan sistem koordinat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada pada bidang penerbangan dan yang kedua ada pada bidang pelayaran. Nah, di sini pada kedua bidang ini mempunyai suatu hubungan, yaitu sama-sama memiliki radar. Nah, radar ini memiliki tujuan agar kita sampai ke tempat yang diinginkan. Jadi radarnya ini memiliki arah sehingga kita sampai ke tujuan. Dan yang keempat ada penggunaan peta atau denah yang sering kali kita gunakan saat kita sedang pergi ke suatu tempat yang baru pertama kali kita datangi. Jadi kalian menggunakan peta atau denah ini untuk mengetahui tempat A itu di mana, tempat B itu di mana, sehingga kalian tidak tersesat saat pergi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan di sini ada titik P, titik Q, titik R, dan titik S. Nah, kalian tentukan koordinat pada setiap titik sesuai pengertian sistem koordinat sebelumnya yang sudah kita bahas. Ingat, untuk menentukan koordinat titik, kita harus menerapkan konsep yaitu koordinatnya X, Y. Benar ya, X, Y. Diingat ya. Pertama, kita akan membahas titik P. Titik P mempunyai, kita tarik garis ya. Mohon maaf jika garisnya kurang lurus. Nah, di sini kita tarik terhadap sumbu X. Berarti koordinat X pada titik P yaitu 2. Ya. Lalu kita tarik garis ke samping untuk menentukan koordinat Y. Nah, berarti di sini koordinat Y pada titik P-nya adalah 4. Berarti dapat ditentukan bahwa titik P mempunyai koordinatnya adalah 2,4 ya. Lalu kita ke titik Q. Kita ganti warna dulu agar tidak tertukar dengan titik yang lain. Oke, titik Q. Ingat X, Y. Kita tarik ke bawah untuk menentukan koordinat X. Kita tarik garis putus-putus terhadap sumbu X. Nah, berarti di sini koordinat X-nya adalah -5. Lalu untuk menentukan koordinat Y, berarti kita harus tarik garis putus-putus ke arah sumbu Y, ke samping ya. Kita lihat. Nah, berarti di sini ada bilangan 5 yang menjadi koordinat Y. Berarti dapat ditentukan bahwa koordinat titik Q adalah -5,5. Selanjutnya untuk titik R, kita ganti warna lagi. Oke, kita tarik garis ke sumbu X untuk menentukan koordinat X ya. Kita tarik ke atas. Nah, berarti di sini untuk koordinat X pada titik R adalah -5. Dan untuk koordinat Y-nya kita tarik garis putus-putus ke samping ke arah sumbu Y. Dan kita temukan bahwa -3 ini adalah koordinat Y pada titik R ya. Dan untuk yang terakhir titik S. Titik S kita menentukan koordinat X-nya dulu. Kita tarik ke atas. Nah, di sini berarti 3 adalah koordinat X pada titik S. Dan untuk menentukan koordinat Y, kita tarik garis putus-putus ke arah sumbu Y, maka ditemukan koordinat Y-nya pada titik S adalah -2.
Berarti titik S mempunyai koordinat yaitu 3, -2. Oke, sebelum membahas konsep jarak suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, di sini Ibu memohon maaf kepada kalian pada video yang sebelumnya Ibu berikan. Pada video yang sebelumnya sudah kalian tonton, bahwa konsep sebelumnya pada konsep jarak ini Ibu salah menjelaskan. Jadi Ibu harap kalian bisa melupakan konsep yang lama dan menerapkan, mengingat dan memahami konsep jarak yang Ibu berikan ini ya, yang Ibu jelaskan lagi. Oke, sebelumnya kita telah membahas definisi jarak pada suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini titik P memiliki koordinat X, Y-nya adalah 2,4, yang artinya di sini koordinat X-nya ini adalah jarak terhadap sumbu Y. Nah, sebelumnya di sini ada 0 di sini adalah 0,0. Maaf ya. Nol koma nol ya. 0,0. Nah, 0,0 ini bisa disebut sebagai titik asal pada suatu titik atau sebagai titik bertemu pada dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, pada titik P ini koordinat X-nya adalah 2. Artinya 2 ini adalah jarak titik P ke sumbu Y. Ya, jarak titik P ke sumbu Y. Nah, untuk koordinat Y pada titik P ada 4 ya. Jadi 4 di sini adalah jarak titik P ke sumbu X. Nah, kita hitung ya, ke 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini titik P memiliki jarak 2 satuan dari sumbu sumbu Y dan 4 satuan dari sumbu X. Oke, kita akan membahasnya lagi pada titik Q. Titik Q memiliki koordinat X, Y adalah negatif 5,5. Berarti di sini negatif 5 di sini adalah jarak titik Q ke sumbu Y. Ya, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, titik Q memiliki jarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Nah, untuk yang koordinat Y di sini adalah jarak titik Q terhadap sumbu X. Kita hitung ya. 1, 2, maaf. Ibu hapus. Jadi titik lalu untuk koordinat Y pada titik Y adalah 5. Maka 5 di sini adalah jarak dari titik Q ke sumbu Y, sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, bahas lagi untuk titik R. Titik R kita ganti warna. Di sini titik R memiliki koordinat X, Y-nya adalah negatif 5, negatif 3. Maka negatif 5 di sini adalah sebagai koordinat X sekaligus jarak titik R terhadap sumbu Y ya. Terhadap sumbu, salah Pak. Oke, kita bahas lagi terhadap titik R. Di sini
titik R memiliki koordinat X-nya adalah negatif 5, yang artinya memiliki jarak 5 satuan terhadap sumbu Y ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini ada negatif 3 juga. Negatif 3 di sini adalah jarak titik R terhadap sumbu X ya, 1, 2, 3. Nah ya, oke, kita bahas yang terakhir untuk titik S. Kita ganti warna ungu. Titik S memiliki koordinat X-nya adalah 3, yang artinya memiliki jarak 1, 2, 3 terhadap sumbu Y. Nah, titik S memiliki koordinat Y-nya adalah negatif 2, yang artinya titik S memiliki jarak 1, 2 satuan terhadap sumbu X ya. Oke. Kita akan membahas sifat bidang kartesius berdasarkan kuadran ya. Pada koordinat kartesius ini memiliki 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 adalah koordinat X dan koordinat Y-nya sama-sama bernilai positif ya. Bisa dilihat di sini bilangan yang terdapat pada koordinat X dan koordinat Y di kuadran 1 itu sama-sama bernilai positif ya. Positif dua-duanya. Ingat ya, X, Y. Ibu akan terus mengingatkan kalian untuk selalu mengingat konsep koordinat titik ya, X, Y. Oke, untuk yang kuadran 2, koordinat X-nya adalah negatif, koordinat X-nya bernilai negatif, dan koordinat Y-nya bernilai positif. Berarti negatif, positif ya, diingat. Untuk kuadran 3, dapat kalian lihat bahwa pada kuadran X dan kuadran Y sama-sama bernilai negatif ya. Lalu untuk yang kuadran 4, untuk yang kuadran X bernilai positif, dan untuk yang kuadran Y bernilai negatif ya. Oke, selanjutnya kita lihat pada titik P yang sudah kita bahas sebelumnya. Titik P memiliki koordinat 2,3, di mana koordinat X-nya bernilai positif dan koordinat Y-nya bernilai positif juga. Jadi titik P berada pada kuadran 1. Titik Q, kita lihat yang ini ya. Titik X, Y-nya sama-sama bernilai negatif, berarti titik Q berada pada kuadran 3. Dan yang untuk titik R, koordinat X-nya bernilai negatif dan koordinat Y-nya bernilai positif ya. Tadi sudah dibahas, maka titik R berada pada kuadran 2. Oke, sekian dari Ibu. Kita belajar kita pada hari ini sudah sampai sini dahulu. Mohon maaf jika ada kata-kata Ibu yang salah dan penjelasan yang kurang kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.